Selamat pagi, Bapak Ibu peserta webinar Apeknas yang kami hormati. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, izinkan kami memastikan terlebih dahulu apakah Bapak narasumber dan Bapak Ketua Umum Apeknas sudah bergabung di ruang Zoom webinar. Pak Raksa hadir? Hadir. Baik, apabila semuanya telah siap, mari kita mulai acara webinar pada hari ini. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Fandi Ion, STMPWK, selaku Ketua Umum Apeknas, dan Bapak Raksa sebagai Business Development Manager Seiko Indonesia, selaku narasumber webinar, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat untuk mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Apeknas. Seminar daring kita pada hari ini mengusung tema bagaimana strategi ekspansi Seiko dalam mendukung perkembangan sektor industri di Indonesia, peluang kerjasama internasional, serta kontribusi dunia konstruksi dan industri terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ini mari kita lanjutkan ke agenda berikutnya, yaitu mendengarkan Mars Apeknas. Kepada admin kami, persilahkan untuk memutarkan videonya. Indonesia negeri tercinta, anugerah Tuhan. Kami pengusaha kontraktor, maju sejahtera, ciptakan peluang kerja, Apeknas jaya. Bangun negeri, satukan bangsa demi Ibu Pertiwi. Jasa konstruksi Indonesia, maju-majulah. Jasa konstruksi Indonesia, hebat-hebatlah. Apeknas, 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 sejahtera. Apeknas, 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 untuk Indonesia.
Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Fandi Iyot, STMPWK, selaku Ketua Umum Apeknas. Kepada Bapak, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Natasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam konstruksi. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan Seko Vietnam, Mr. Dennis. Good Good morning, morning. Mr. Dennis. Good morning, Pak Fandi. Ya, how are you, Pak? I'm good. Bye. Apa Ya, kabar? Ya, ya, Alhamdulillah. ya. And Mr. Eric, how are you, Mr. Eric? Yes, nice. Ya, Pak Fandi. Ya, I'm I'm good. good. I'm doing good. Everything okay? Yes, good. Thank you so much, Pak Eric and Pak Boy dan narasumber kita, Pak Raksa ya. Pak Raksa ini wajahnya mirip seperti Pak Denis kalau di player ya. Ya Pak Denis, you look like a twin, same with Raksa. Thank you. Ya, Have a thank you, Pak Fandi. nice day for all of you, Seiko team from Vietnam. Thank you so much. We are very appreciate for our cooperation between Seiko Vietnam and Apenas. I hope this webinar will be say many information related to the construction. We hope we can get business opportunities in Indonesia side. And I would glad to thank you to LPJK, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, kepada Kementerian PU dan Kementerian PKP. Terima kasih sudah senantiasa mendukung Apenas dan seluruh Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Kami sampaikan terima kasih. Satu hal yang perlu kami sampaikan nanti adalah Seiko perusahaan dari Vietnam dan Seiko berinvestasi di Indonesia sehingga nanti siapapun dan Bapak Ibu yang akan hendak bekerja sama dalam pembangunan warehouse konstruksi ya, struktur itu bisa disampaikan langsung ke Apenas ataupun ke Seiko. Untuk mempersingkat waktu nanti Mbak Natasha ditayangkan video Seiko yang ada logo Apenasnya ya, Natasha. Ya, untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Pak Raksa yang sudah bersedia menjadi narasumber untuk hari ini. Kami berharap semua Bapak Ibu yang hadir bisa berbahagia mendengarkan sharing ilmu atau sharing knowledge pada webinar Apenas hari ini. Kami atas nama Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ke seluruh pihak. Dan nanti Mbak Natasha juga disampaikan video ISOSpace ya setelah Seiko. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Tak ada gading yang tak retak. Kami akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembalikan ke Mbak Natasha. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Insinyur Fandi Iyot, STMPWK atas sambutan dan arahannya. Baik, sebelum kita memasuki acara inti webinar pada pagi hari ini, izinkan kami melakukan foto bersama sebagai dokumentasi kegiatan. Mohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera Zoom terlebih dahulu.
Baik, pada hitungan ketiga, admin akan mengambil dokumentasi. 1, 2, 3. Slide kedua, admin akan mengambil dokumentasi. 1, 2, 3. Baik, kami akan memutar videonya. Thousands of projects spanning across continents. Millions of tons of structural steel. Tens of millions square meters of roofing and wall panels, and tens of millions of liters of industrial paint. These impressive figures are the culmination of over 2 decades of dedication and innovation. For more than 20 years, Seiko has proudly infused its high-quality steel into projects across continents. Beyond the mere numbers, these figures represent a remarkable growth story, historical milestones that lay the foundation for flourishing. The foundation of Seiko's sustainable growth lies in the unwavering strength of its people and products. Seiko brings clients' visions to life, transforming drawings into tangible structures across diverse industries and sectors. Seiko's 4 modern steel structure manufacturing plants adhere to stringent domestic and international standards, producing tens of millions tons of steel structures annually alongside ancillary products such as roofing and wall panels, SP deck, industrial paints. Nearly 1,000 dedicated employees in the Seiko home confidently provides comprehensive solutions from consultation, design, fabrication, and installation. Upholding the spirit of perseverance and innovation in every project, we always stand perfection in every detail. Creativity, sustainability, professionalism are the unwavering principles that guide Seiko's every action. With Seiko, wherever there's a dream, there's success. Our journey of growth is far from over, as we believe that creativity and dedication will propel Seiko to become a global symbol of quality. Pembangunan infrastruktur bukan hanya soal membangun, tetapi juga menciptakan manfaat yang berkelanjutan.
Keterlibatan masyarakat lokal membantu memastikan pembangunan sesuai kebutuhan, meminimalkan konflik, dan meningkatkan kebermanfaatan proyek. Di sisi lain, penerapan standar internasional seperti ISO mendorong kualitas, keselamatan kerja, dan pengelolaan proyek yang lebih baik. Ketika standar yang baik bertemu dengan partisipasi masyarakat, pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih efektif, aman, dan berkelanjutan. Dengan dukungan standar ISO dan partisipasi masyarakat, kita wujudkan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan. Untuk informasi lebih lanjut terkait ISO, silakan hubungi kontak di bawah ini. Selamat datang di ISO-Space, mitra Anda untuk sertifikasi ISO. Temukan 4 proses langkah mudah untuk digitalisasi ISO Anda. Langkah pertama, penyusunan dan perencanaan. Dapatkan pelatihan dan analisis kesenjangan. Langkah kedua, penyusunan dokumen. Sesuaikan template ISO yang sudah siap pakai. Langkah ketiga, implementasi dan audit. Integritas dan audit dengan alat yang sudah otomatis. Langkah keempat, sertifikasi. Raih sertifikasi ISO dengan rasa percaya diri. Mudahkan ISO dengan ISO-Space. Kunjungi kami sekarang. Baik, terima kasih admin. Sebelumnya kami informasikan bahwa rekaman webinar secara lengkap dapat disaksikan melalui YouTube Apeknas DPN. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari Apeknas. Untuk e-sertifikat dan materi webinar akan kami kirimkan melalui email setelah Bapak Ibu mengisi daftar hadir di hari H yang akan kami bagikan melalui kolom chat pada akhir sesi. Selain itu, Apeknas juga telah memiliki channel WhatsApp resmi. Kami mengundang seluruh peserta untuk mengikuti channel tersebut agar mendapatkan informasi terbaru seputar dunia konstruksi, regulasi, seminar, dan webinar, peluang bisnis, serta berbagai kegiatan Apeknas lainnya. Bapak Ibu yang kami hormati, kini kita akan memasuki acara inti webinar. Narasumber kita pada hari ini adalah Bapak Raksa dari Seiko Indonesia. Kepada Bapak kami persilahkan. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih Ibu Natasha atas perkenalannya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Raksa. Pak Raksa, Pak Raksa, izin ya, mohon maaf. Mbak Natasha, coba dikasih opening speech dulu dari Mr. Dennis. Mr. Dennis, I need to hear your voice. Please give one speech from Seiko before our presentation. Okay. So, good morning everybody. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Saya Randy dari Seiko Vietnam. So, nice to meet you. So first, thank you for Pak Fandi and also Apeknas Association already held to our team Seiko have an opportunity for today can join the meeting and connect with all the Apeknas member. Okay. So we are Seiko is one of the leading for company about steel structure baja in Vietnam. And so we already come Indonesia with 2 years ago, and at the moment we already joined with the many association also have the Apeknas, and we know that Apeknas is a famous brand name of the association for the construction. So we hope that we have the opportunity can connect with all the partnership in Apeknas and also in Indonesia. Hope we can collaboration. Thank you, Pak Fandi. Yeah, thank you. Yeah, thank you so much, Pak Dennis. We hope all our member of Apeknas
knows Yeah. that Seiko is one of member of APECNAS as Yeah. overseas company. Yeah. So Yeah. everybody who's member in APENAS, we can be cooperate with Seiko. Thank you so much, Yeah. Pak Denis. Okay. Thank you. Ya, Yeah. kami And silakan waktu also, dan tempat kepada Pak Raksa. Silakan Pak Raksa. Halo, terima kasih Pak Fandi atas bantuan untuk speech-nya dan Mr. Dennis terima kasih untuk opening speech-nya. Mungkin boleh di share materi saya yang udah di share ya, Bu Natasha untuk dibantu. Ya, Bapak udah dijadiin co-host, jadi boleh langsung di-share screen materinya. Oke. Izin, apakah sudah terlihat? Sudah, Bapak. Oke, aku mulai sedikit jelaskan. Mungkin aku izin jelaskan juga untuk Seiko GSC sendiri. Yang pertama, introduce sedikit mengenai Seiko GSC supaya audiens yang di sini tahu ya perusahaan kami itu berjalan sebagai apa. Jadi untuk Seiko sendiri kita berjalan untuk fabrikasi, Pak. Audiens semuanya, Bapak dan Ibu semuanya di sini, kita fabrikasi untuk steel structure. Kita fokus di steel structure dan fokus di pre-engineering building, bukan di steel structure konvensional. Ini beberapa milestone kita. Aku jelasin sedikit aja, mungkin kita establish di 2003 dan sampai saat ini kita ada 3 rep office di Philippines, di Indonesia, dan di Thailand. Dan kita sudah mendapat CE marking itu untuk market, kita open market di Europe. Jadi standarisasi kita udah siap untuk join di market di Europe. Ini factory pertama kita untuk steel structure, factory kedua kita untuk steel structure juga. Kita ada factory ketiga untuk roll former, khusus untuk roofing dan cladding dan lain-lainnya, dan bondek dan lain-lain. Ini kita ada factory juga yang mengkhususkan untuk produksi cat. Kita ada produksi cat sendiri untuk meredus harga yang kita punya. Dan berikut beberapa standarisasi, mulai dari ISO 3834 untuk weldingnya, ISO 9001 untuk quality management, dan ISO 14001 dan ISO 45001 dan CE marking. Berikut adalah CE marking yang kita punya untuk join to market in Europe. Ini beberapa service CGS, Seiko GSC. Ada consulting, design, fabrication, dan logistik, dan beberapa produk yang kita jual. Dan ini ada beberapa project yang sudah selesai di overseas, di luar Vietnam, di Indonesia, Philippines, Thailand, Amerika, China, Prancis, dan negara lainnya. Lanjut ke point of yang akan saya sampaikan untuk webinar saat ini. Saya akan menyampaikan perbedaan between si pre-engineering building dan conventional steel structure di Indonesia yang sudah ada saat ini. Mungkin pelaku-pelaku bisnis di sini juga sudah mengetahui sedikit mengenai steel structure karena kita bergerak di konstruksi juga. Jadi perbedaannya untuk pre-engineering building ini sebenarnya nggak jauh beda dengan steel structure yang sudah ada di Indonesia ya. Mungkin untuk konvensional itu dia pakai profile, perbedaannya itu aja. Dan untuk pre-engineering building itu kita pakai si build up steel structure itu mulai dari flat,
kita runningnya mulai dari flat dan kita potong sendiri, kita desain sesuai desain di yang sudah ada, lalu kita welding sesuai dengan desain yang ada. Itu perbedaannya Pak antara pre-engineering welding dan steel structure konvensional. Selanjutnya ada 7 poin distinctive points, mulai dari design and build, untuk schedule-nya fast construction, quality reliability-nya high grade member, untuk platnya, untuk easy-nya itu kita ada bolt connection, jadi kita nggak terlalu banyak pakai welding di lapangan. Jadi kebanyakan itu karena kita sudah build up langsung di pabrikasi kita, jadi untuk erection di lapangan kita pakai untuk bolt connection. Gitu. Dan ini beberapa poin sektor di pre-engineering building, khususnya yang pertama ada primary sector, ada secondary sector, dan ada covering sector. Di primary sector ini kita terdiri dari column, rafter, dan crane beam. Itu udah masuk di primary sector. Dan untuk di secondary sectornya kita ada purlin, girth, bracing, dan bolts. Dan di covering sector ada roofing, walls, fan, trims, dan flashing. Jadi di pre-engineering building ini kita terbagi menjadi 3 sektor. 3 sektor khusus yang ada di pre-engineering building. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui untuk konstruksi beberapa poin-poin seperti bracing, purlin, dan lain-lainnya. Dan ini pre-engineering building design, mungkin sebenarnya untuk desainnya sih nggak jauh beda dengan konvensional ya Bapak Ibu ya. Bedanya sih di build up-nya aja dan seberapa banyak kita bisa reduce tonnage yang kita punya untuk sebuah konstruksi. Dan ini beberapa perbedaan contoh mungkin yang bisa kita lihat di pre-engineering building, bisa kita lihat di bagian kolom dan rafternya itu kita nggak lurus seperti steel structure biasa. Jadi kita bisa custom sesuai dengan kebutuhan si bangunannya, sesuai dengan spesifikasi yang ada. Jadi di situ that's why kita bisa turunkan tonnage yang ada itu karena kita bisa maksimalkan kapasitas si beban yang ada di pada bangunan steel structure-nya. Mungkin contohnya seperti ini, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada perbedaan ya. Ini mungkin dari bawahnya mengecil dan membesar di atasnya. Itu perbedaan steel structure untuk pre-engineering building. Ini beberapa desain yang kita gunakan, standarisasi desain yang kita gunakan. Kebanyakan masih kita pakai standarisasi luar karena untuk di Indonesia sendiri saat ini untuk pre-engineering building kita belum punya standarisasinya. Sangat disayangkan, saya masih coba untuk komunikasi juga dengan bagian terkait SNI supaya kita lebih cepat punya standarisasi SNI untuk si pre-engineering building ini. Dan ini beberapa software yang kita gunakan, mulai dari ANSYS-nya kita pakai SAP 2000, untuk CAD desainnya kita pakai AutoCAD, dan untuk detailingnya kita pakai Tekla dari Trimble Company. Dan ini beberapa advantage, keuntungan ya, dibanding steel structure konvensional dengan si pre-engineering building. Yang pertama cost saving. Kita bisa ngereduce banyak sekali harga ya, kita bisa sangat-sangat saving di pre-engineering building ini. Nanti akan saya jelaskan secara detailnya. Untuk assembly juga kita untuk erection kita itu sangat mudah ya, karena tapi sangat disayangkan untuk saat ini di Indonesia untuk assembling CPB masih nggak terlalu banyak yang bisa karena teknologi yang sampai belum terlalu banyak ya. Dan untuk yang ketiga yaitu superiority quality, nanti aku jelaskan juga secara detailnya, dan time saving. Ini beberapa keuntungan yang akan kita dapatkan ketika kita pakai pre-engineering building. Ini ada salah satu contohnya untuk cost saving. Kita bisa mengecilkan ukuran si steel structure-nya
mungkin yang di kanan ini kita bisa lihat ini profile dari si Habim punya. Nanti kita bisa kecilkan sectionnya menjadi lebih kecil, si flank dan webnya, tapi kita gunakan material yang lebih high. Mungkin untuk steel structure lokal kan kita pakai di standar SS400 ya, dengan tensile atau yield strength-nya yang agak di bawah. Dan kita untuk di pre-engineering building kita pakai di SM490. Itu sekitar 340-an ke atas untuk tensile dan yield. Ini ada cost saving juga, mulai dari kita apa ya bahasa Indonesianya? Dudukan ya mungkin ya. Jadi dudukan si bajanya, apa kita? Wait, aku lupa bahasa Indonesianya. Jadi untuk kaki-kakinya ini untuk penopangnya, pondasi, untuk pondasi dari si steel structure-nya kita bisa cost saving juga karena kenapa? Karena si PEB ini nggak terlalu berat karena kita ngeredus sangat-sangat banyak, lumayan banyak sekitar 30-20% tonnage dari si steel structure konvensional. Jadi untuk pondasinya kita nggak harus pakai fix pondasi. Jadi kita bisa pakai pin pondasi yang mana itu bisa ngeredus sangat banyak eh, saat produksi si pondasi yang untuk si structure ya. Gitu sih. Selanjutnya cost saving juga mulai dari bentuk dari si bajanya mungkin untuk steel structure konvensional bisa menggunakan kolom yang sangat-sangat besar. Tapi untuk PEB nanti kita desain mulai dari bawahnya mungkin kecil, nanti ke atasnya besar sesuai dengan spesifikasi yang ada di desain. Untuk easy assembly, kenapa kita bisa bilang ini easy assembly? Karena nggak terlalu banyak untuk welding location-nya ya. Kebanyakan kita pakai bolt, jadi lebih gampang sebenarnya. Tapi ada beberapa trik aja yang mungkin harus kita perhatikan untuk safety-nya. Untuk time saving juga kita lumayan banyak potong ya untuk waktu time savingnya untuk produksi maupun untuk erection di lapangan. Ini ada perbandingan untuk konvensional mungkin bisa makan di beberapa bulan karena konvensional kan dia bisa produksi ketika setelah ada pondasinya. Kalau si pre-engineering building ini kita bisa produksi bersamaan beserta pondasi yang di lapangan dibuatnya. Jadi saat pondasi berjalan, kita bisa produksi juga dan lakukan desain juga. Jadi kita bisa ngeredus banyak waktu untuk si konstruksinya. Kalau untuk konvensional, kita bisa lakukan produksi ketika pondasi sudah ada. Sorry. Ini beberapa optimalisasinya mulai dari 10-30% optimisasi jika kita menggunakan si pre-engineering building dibanding dengan steel structure conventional. Ini ada step by step antara konvensional yang di atas, mulai dari basic drawing, detail design, dan tender. Dan yang tadi saya bilang, untuk steel structure konvensional mungkin akan bisa diproduksi ketika si foundation-nya sudah selesai. Tapi untuk si pre-engineering building, kita bisa lakukan produksi si bajanya dan desain saat fondasinya sedang dilakukan. Jadi itu bisa mengurangi banyak waktu ya untuk konstruksinya. Dan ini ada beberapa keuntungan si pre-engineering pre-EB dibanding konvensional. Yang pertama untuk delivery time-nya, mungkin untuk delivery time untuk Indonesia mungkin kita agak kurang relevan ya karena untuk pengiriman dari Vietnam ke Indonesia itu lumayan makan waktu sekitar 2 mingguan. Jadi sebenarnya ini bisa dibilang meredus karena mungkin pabrikasi kita lebih cepat di Vietnamnya dan bisa kirim ke Indonesia lebih cepat gitu.
Dan untuk koreksinya sudah saya jelaskan tadi. Dan untuk seismic resistannya, untuk konvensional itu menurut yang ada untuk seismic itu untuk konvensional dia lebih rigid, jadi sebenarnya lebih kurang safety ya. Untuk di PIB sendiri kita karena dia lebih menggunakan material yang lebih tinggi seperti SM490 ke atas, jadi dia lebih fleksibel dan untuk beratnya dia nggak terlalu berat. Jadi untuk seismicnya lebih baik untuk pre-engineering building. Dan selanjutnya itu untuk performance-nya, yang pasti performance karena kita pakai material yang lebih tinggi, high grade-nya itu pasti lebih tinggi juga gitu. Dan ini ada contoh untuk pre-engineering steel ya. Mungkin Bapak bisa lihat di sini ada beberapa profile yang agak dari besar terus mengecil dan dari kecil membesar. Itu perbedaan mungkin jika kita lihat fisik secara fisik ya, pre-engineering building dan konvensional. Ini beberapa project yang udah kita lakuin, Seiko lakuin di Indonesia. Kita ada project juga di Tanjung Uncang, di Batam. Kita ngesub di PT Inti Karya Persada Teknik, itu EPC. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu, EPC yang lumayan besar. Kita ada produksi steel structure untuk power plant di Tanjung Uncang dengan 39 megawatt. Dan selanjutnya ada Catalyst Storage Project di Saimangkai dengan Unilever. Dan di Unilever ini kita sudah ada sekitar 3 project yang sudah berjalan. Mulai dari Catalyst Storage, dan ada beberapa project yang lainnya. Dan di sini ada project kita di Bekasi dengan Isin. Kita ngesum dengan PT Indo Nakano, Menkon dari Jepang. Ini Unilever juga di Marvel 3 project kita. Dan ini di Unilever juga, project kita di Unilever di Hajar Rus dan Drum Storage. Ini Unilever juga untuk PEB, oleic acid, dan Dramin. Ini di YBS, ini untuk pabrik minyak sawit ya, pabrik kelapa sawit, sorry. Dan ini proyek yang sedang berjalan di Batam juga untuk parkiran kendaraan. Kita kliennya Wasco Engineering. Nah mungkin setelah melihat beberapa proyek yang udah kita lakuin di Indonesia, mungkin Bapak Ibu melihat beberapa proyek mungkin proyeknya lumayan besar ya. Nggak bisa, karena kita juga ada MOQ sendiri untuk kirim ke Indonesianya. Tapi untuk kedepannya mungkin saya dan Pak Denis akan berkomunikasi kembali ya mengenai untuk proyek yang lebih kecil di bawah itu apakah bisa dihandle atau enggak, nanti bisa langsung komunikasikan dengan kita. Mungkin cukup sekian Ibu Natasha. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai PIB boleh ditanyakan langsung Ibu Natasha. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bapak Raksa atas pemaparan materinya. Baik, Bapak Ibu peserta yang kami hormati, jadi saat ini kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi bagi peserta yang ingin bertanya dapat menyampaikan pertanyaannya secara langsung maupun melalui kolom chat Zoom. Terima kasih.
Sekali lagi untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh menyampaikan pertanyaannya secara langsung maupun melalui kolom chat Zoom nanti akan kami bacakan. Ada yang mau ditanyakan mungkin untuk pre-engineering building, audiens, Bapak Ibu yang terhormat? Baik, Bapak Raksa, ini ada yang bertanya dari Bapak Niko dari Tanjung Pinang. Saya mau menanyakan, jika kita ingin memakai produk dari Seiko, gimana prosedurnya? Dan terkait biaya perencanaan, apakah ada biaya desainnya? Mohon dijawab, Bapak. Ya, terima kasih banyak Pak Niko dari Tanjung Pinang Hmm? atas pertanyaannya. Aku izin menjawab sedikit ya Pak ya. Mungkin nanti akan aku jelaskan lebih lanjut ya ketika after ya. Jadi untuk produk Seiko sendiri, karena kita pre-engineering building, kita ada step untuk engineeringnya Pak ya. Kita ada step untuk desainnya dari awal. Mungkin Pak Niko sudah tahu juga untuk perencanaan apakah ada biaya dan desain itu kita nggak ada Pak. Kita bisa kolaborasi dengan perusahaan Paniko sendiri untuk kedepannya melakukan desain gitu Pak untuk perencanaan. Untuk desain kita nggak, cuma nanti stepnya mungkin Pak Niko ketika sudah ada project mungkin kita akan minta desain arsitekturnya dan kita bantu untuk buatkan desain arsitektur untuk si bangunannya. Begitu Pak Niko. Untuk fee kita nggak ada, kita free Pak. Cuma ada tambahan mungkin, cuma bagusnya ketika nanti Paniko ada project yang berhubungan dengan steel structure ya Pak. Nanti kan biasanya mereka sudah punya steel structure konvensional ya. Nanti apabila sudah ada gambar DD-nya boleh di-share, nanti kita buatkan komparasi antara DD dan pre-engineering building Pak. Begitu sih Pak. Untuk desain kita free. Baik, bagaimana Pak Niko? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Oke. Boleh Bapak Raksa mungkin di chat diletakkan kontak PIC-nya biar kalau misalnya ada Bapak Ibu peserta yang ingin menanyakan atau menghubungi Seiko. Ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Niko. Perusahaan Seiko dalam hal ini menjual produk saja atau termasuk erection? Untuk saat ini kita menjual produk saja sih Pak. Cuman untuk erection kita ada beberapa partner rekomendasi yang udah siap untuk erection si steel structure PB ini Pak. Jadi apabila Bapak butuh untuk sama dengan erectionnya, itu kita bisa lakukan dengan partner kita yang khusus. Emang udah bisa ya, sudah ada pengalaman untuk si pre-engineering building gitu Pak.
Untuk PIC-nya Ibu Natasha nanti aku di chat ya. Iya, boleh Aku Pak, kasih boleh. nomorku ya, boleh ya. Oh, boleh, boleh Pak. Baik Bapak Ibu, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Boleh Bapak Ibu di chat saja, nanti akan saya bacakan pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, di chat ada nomor Bapak Raksa sebagai PIC Seiko tersendiri ya Pak ya. Jadi boleh di-save kontaknya untuk kalau misalnya ada pertanyaan atau mau menghubungi, boleh langsung ke Bapak Raksanya. Mungkin Pak Niko boleh tahu Pak dari industri apa Pak? Di konstruksi juga apa gimana? Atau Bapak Ibu lainnya boleh tahu mungkin dari industri apa? Apakah relevan dengan steel structure atau enggak? Boleh. Oh, untuk konsultan perencanaan boleh Pak. Sangat cocok Pak. Kita bisa kolaborasi. Berarti Bapak Niko boleh save kontaknya Bapak Raksa. Ada penambahan dari Bapak Boy. Bapak Ibu yang hadir di sini banyak support di industri apa saja. Di Seiko itu sangat terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai pihak dan model bisnis. Jadi Bapak Boy izin menambahkan. Pak, mungkin kita tunggu sebentar lagi ya Pak untuk pertanyaan dan sesi diskusinya. Sambil menunggu kita lihat videonya kembali ya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya boleh diketik di kolom chat. Thousands of projects spanning across continents. Millions of tons of structural steel. Tens of millions square meters of roofing and wall panels. And tens of millions of liters of industrial paint. These impressive figures are the culmination of over 2 decades of dedication and innovation. For more than 20 years, Seiko has proudly infused its high-quality steel into projects across continents. Beyond the mere numbers, these figures represent a remarkable growth story, historical milestones that lay the foundation for flourishing. The foundation of Seiko's sustainable growth lies in the unwavering strength of its people and products. Seiko brings clients' visions to life, transforming drawings into tangible structures across diverse industries and sectors.
Seiko's 4 modern steel structure manufacturing plants adhere to stringent domestic and international standards, producing tens of millions tons of steel structures annually alongside ancillary products such as roofing and wall panels, SP deck, industrial paints. Nearly 1,000 dedicated employees in the Seiko home confidently provides comprehensive solutions from consultation, design, fabrication, and installation. Upholding the spirit of perseverance and innovation in every project, we always demand perfection in every detail. Creativity, sustainability, professionalism are the unwavering principles that guide Seiko's every action. With Seiko, wherever there's a dream, there's success. Our journey of growth is far from over, as we believe that creativity and dedication will propel Seiko to become a global symbol of quality. Baik, terima kasih admin. Sepertinya ada pertanyaan Pak dari Pak Tohani untuk melakukan kerjasama dengan Seiko dalam rangka pemenuhan logistik dari produk Seiko, syaratnya apa saja, sekaligus sebagai agen produk Seiko di daerah. Oke, Pak Tohani, mungkin aku izin menjawab ya. Untuk kerjasama dengan Seiko dalam rangka pembunuhan logistik, itu maksudnya bagaimana tuh Pak? Untuk domestik logistiknya atau bagaimana Pak? Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu Pak Tohani. Oh, I see. Untuk domestik logistik boleh langsung komunikasi langsung aja Pak Tohani dengan saya ya Pak. Nanti mungkin ada apabila kita ada beberapa project yang mau kita handle, mungkin aku bisa langsung direct to Pak Tohani untuk bisa komunikasi, apakah bisa kirim ke beberapa kota di Indonesia. Karena mostly beberapa project kita itu berjalan di Sumatera dan di timur, daerah Surabaya dan ke sana Pak. Dan di Kalimantan juga agak lumayan banyak sih. Itu kalau Bapak Tohani bisa untuk support kita, mungkin bisa kita kolaborasi Pak Tohani. Baik, Bapak Ibu, kita kasih kesempatan sekali lagi untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan chat. Baik, Pak Raksa, mungkin tidak ada yang mau bertanya lagi. Mungkin rasanya sudah cukup pemaparan materi. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan diskusi yang sangat aktif pada pagi hari ini. Pemaparan dan diskusi dari Pak Raksa sangat memberikan wawasan yang sangat berharga. Baik, sebelum mengakhiri acara webinar pada pagi hari ini, izinkan kami untuk melakukan dokumentasi kembali. Mohon seluruh peserta, Bapak Ibu, untuk menyalakan kamera Zoom-nya. Pada hitungan ketiga, admin akan mengambil screenshot pada slide 1.
Oke, slide 1. Pada hitungan ketiga, admin akan mengambil dokumentasi. 1, 2, 3. Selanjutnya, slide kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kami informasikan kembali bahwa rekaman webinar dapat disaksikan melalui YouTube Apeknas DPN dan e-sertifikat serta materi akan kami kirimkan melalui email setelah peserta mengisi daftar hadir yang telah dibagikan pada kolom chat. Terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber dan peserta yang telah mengikuti webinar ini dari awal hingga akhir. Saya selaku pembawa acara mewakili panitia memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama pelaksanaan webinar ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa pada kegiatan Apeknas berikutnya. Terima kasih. Terima Thank you kasih, so Pak much, Pandi. Mr. Dimas. Thank you so Terima much, kasih. Mr. Erik. Thank Ya, you. Pak Thank you, Pak Rangka, Pandi. terima Terima kasih. kasih, Pak Pandi. Pak Rangka.